Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 26 Februari 2022. Pada hari Sabtu, saya masih berada di lahan bawang merah blok 3 yang hari ini berusia 24 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini adalah pemupukan susulan ketiga melalui metode kocor. Pemupukan dilakukan oleh Mas Aziz mulai agak siang tadi. Sekarang sore kita lihat di sana. Oh, belum tenggelam mataharinya karena masih sekitar pukul 3. Kembali ke Mas Aziz. Pengocoran dilakukan menggunakan kempu atau jerrycan 20 liter. Pupuk apa yang saya pakai dan bagaimana konsentrasinya, seberapa banyak, nanti saya tunjukkan. Sementara kita memantau kondisi bawang merah yang tanahnya sedang basah karena baru saja gerimis. Sebetulnya hujan tapi cuma sebentar, jadi saya anggap gerimis, tapi lumayan membasahi permukaan tanah karena tadi siang terpantau kering kerontang setelah 2 hari tidak turun hujan. Dan kita lihat pucuk kuning juga sudah mulai kelihatan. Akibatnya penyebabnya macam-macam, mungkin karena kekurangan air atau juga karena setelah hujan kemudian panas 2 hari dan tadi hujan sebentar. Tidak tahu pasti penyebabnya, yang jelas ikhtiar kita tetap menyepray tiap hari, memakai fungisida secara bergantian atau rolling. Dan kemarin juga setelah dilakukan penyiangan gulma, terpantau kondisi di tengah tanaman bersih. Hanya saja kondisi batang atau daun ini terlihat masih lemas, kurang kaku. Harap maklum karena memang belum masuk fungisida remasol. Fungisida remasol sebetulnya bersifat kontak, dan kontak berarti hanya melapisi, tidak membunuh fungi atau jamur atau patogen apapun. Tapi pada saat bersamaan, jika tanaman sehat, tentunya terlindung dari jamur, tentunya akan memperkokoh batang. Ini pengocoran. Nah, bagi yang seringkali mempertanyakan karena ragu, apakah kalau mengenai daun bawang merah pupuk ini tidak bersifat membakar. Dan pertanyaan lain adalah, bukan pertanyaan sih, saya membaca saran seorang, anggap saja senior di grup komunitas bawang merah Indonesia, yang menyatakan bahwa pupuk tabur yang dilarutkan dalam air dan digunakan untuk kocor itu akan membuat akarnya terbakar. Terhadap dua masalah itu saya berani menyatakan nyatanya tidak. Itu juga tergantung dosis yang kita pakai. Saya sudah berkali-kali
menggunakan metode kocor ini dan tidak masalah sama sekali. Oh ya, ini mengapa ini masih hijau royo-royo? Ini karena ditanam sekitar sepekan atau bahkan seminggu kemudian, jadi menyusul. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita jeda dulu untuk melihat Mas Aziz mencampurkan pupuk. Wes ngecam terus, Guys. Oh, entah. Wih, sisane mbok lebokne kok teman-teman anyar iki. Sisane mang, lebone nah no, tubruk nah. Tapi ya, tubruk nah. Oke, karena saya tidak ingin mengedit video, maka ini saya rekam utuh sajalah supaya nanti bisa langsung upload, sambil saya menyebutkan kembali konsentrasi pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan susulan ketiga ini. Masih sama seperti pemupukan susulan kedua, yaitu 750 gram NPK Yaramila kompleks, kemudian sekitar 750 gram Belarusia yang kandungan utamanya adalah fosfat, ditambah lagi 750 gram kalsium karbonat. Bahan-bahannya juga masih sebagaimana pemupukan kedua dulu. Ini sekali lagi hanya bungkusnya, tapi saya belinya utuh Yaramila kompleks. Kalau ini Mutiara Profesional NPK dengan kandungan unsur hara 9 nitrogen, 25 fosfat, 25 kalium. Tapi isinya adalah ini NPK Yaramila kompleks. Kemudian ini fosfatnya, jadi mengapa saya bisa tahu ukuran takaran kocor itu 750 gram, karena tadi sudah saya timbang dan ini segini ini adalah 250 gram. Kalau 3 kali berarti 750 gram. Ini dilarutkan. Nah, ini kita lihat dan kita hitung bersama-sama apakah betul itu. Belarusia 1, 2, 3, 1, 2, 3, total sudah 1,5 kilo. Masih ditambah kalsium karbonat, bukan dolomit, itu hanya kemasannya, karena kalau dolomit itu cenderung kasar. Ini kalsium karbonat
lembut sekali. Mesh 800 begitu tertulis. Nah, itu kita larutkan dengan dosis seperti ini. Saya bisa memastikan ketika dikocorkan ke tanaman bawang merah tidak membuat terbakar pada bagian daun maupun akarnya. Mengapa penting ini sampaikan? Karena ada yang bilang pupuk semacam ini kalau dilarutkan dan dikocorkan akan membakar bagian akar tanaman. Lalu apa? Pupuk apa yang tidak membakar? Katanya pupuk yang memang dikhususkan untuk metode kocor, terutama yang lembut-lembut, misalnya MKP, kemudian KNO pada juga Pril, meskipun KNO 3 Pak Tani itu juga ada yang kristal dulu, tapi sekarang kebanyakan Pril. Untuk DGW memang kristal KNO 3. Apalagi yang ya semacam itulah, masih banyak Ultradap, Saprot, Ultradap, Kamas mungkin. Saya tidak pernah pakai yang khususan itu karena harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk yang rata-rata. Pupuk NPK Yaramila kompleks ini saja per 50 kg saat saya beli sudah 700.000 dan mungkin akan terus melejit, tapi mudah-mudahan bisa kembali turun harga. Karena kalau pupuk memang demikian. Lain lagi kalau insektisida sekali naik tetap naik dan tidak pernah turun. Kalau pupuk masih bisa berfluktuasi atau naik turun. Itu keterangan dari toko pertanian yang saya dapatkan. Baik kawan-kawan tani, demikian apa yang bisa saya bagikan kali ini. Mohon koreksinya bila ada kesalahan, dan silahkan dibully. Matur sembah nuwun. Salam.